Ada 3 imam yang setuju apabila puasa qadha Ramadan itu digabung dengan puasa Syawal. Saya sebutlah. Yang pertama Imam Al-Qurdi. Imam Al-Qurdi. Yang kedua Imam Al-Barizi. Yang ketiga Imam Ar-Romli. Satu ulama yang tidak setuju jika menggabungkan antara puasa qadha Ramadan dengan puasa Syawal. Siapa itu? Namanya Imam Abu Makhromah. Imam Abu Makhromah. Bahkan beliau menyampaikan kedua-dua puasanya tak sah dan tidak dapat pahala. Namun kalau saya pribadi, saya lebih mengikuti Imam Ar-Romli, Imam Al-Barizi, dan Imam Al-Qurdi. Jadi menggabungkan puasa qadha dengan puasa Syawal dan juga mendapatkan kedua-dua pahalanya. Andaikan itu dilakukan di hari Kamis, maka dia mendapatkan 3 pahala puasa. Andaikan dia dilakukan pas tanggal Ayamul Bid, maka dia mendapatkan juga puasa pada Ayamul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Rizky Ramadan dan guru kami Ustadz Andi Arwad. Sebelumnya kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan terima kasih kepada sahabatku semua yang menyaksikan video ini, baik teman-temanku yang ada di Sulteng, khususnya Palu, Toli-Toli, dan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, Amin, amin, ya Rabbal dilancarkan rezeki, dan diberikan kesemangatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik sahabatku semua, seperti tema kita bincang santai, dalam hal ini kita akan ngobrol tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik, bersama guru kami Ustadz Andi Arwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini Ustadz, kebiasaannya kita di masyarakat ketika selesai bulan Ramadan, ada lagi satu yang mungkin masih banyak pertanyaan di masyarakat ketika selesai Ramadan itu, yaitu bulan Syawal, Ustaz. Syawal. Makanya perlu hari ini kita bincangkan tentang apa saja yang keistimewaan di bulan Syawal itu. Jadi saya sudah kumpulkan ini Ustaz pertanyaan-pertanyaannya masyarakat paling banyak di bulan Syawal ini. Jadi yang pertama Ustaz, sebenarnya apa itu bulan Syawal? Keistimewaan di bulan Syawal. Bulan Syawal. Jadi memang Ustadz Rizky, bulan-bulannya orang Arab itu semua mengandung arti, makna tersendiri. Diawali dari bulan Rajab. Rajab itu artinya agung. Diambil dari kata tarjib, ay ta'zim, agung. Mengapa agung? Karena di bulan Rajab itu turun perintah yang paling besar dalam agama Islam. Apa itu? Perintah sholat. Lalu disusul dengan bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya bercabang. Jadi bagaikan ada petani, dia menanam biji. Lalu dari hasil tanaman bijian itu muncul akar, batang, cabang, daun, hingga muncul buah. Maka ketika ia panen akan senang hati dia. Maka di bulan Sya'ban itu kita sangat dianjurkan juga puasa dan sangat dianjurkan juga bersedekah. Nah, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran juz 3 surat kedua surat Al-Baqarah pada halaman 44 letak pada ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi ditekan kita untuk bersedekah, itu utama. Lalu disusul dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu diambil dari kata ar-ramda, artinya syiddatul har. Jadi memang berada pada puncaknya panas.
bagaikan ada seorang laki-laki yang ia disuruh bekerja. Lalu dari hasil pekerjaannya tersebut, dia dilarang untuk minum walaupun setetes masuk tenggorokannya. Ketika dia bekerja dilarang makan walaupun sebutir nasi masuk dalam tenggorokannya. Lalu dia disuruh menggali sebuah tanah. Digali-gali-gali, dari hasil galiannya dia menemukan besi yang bekarat. Lalu besi bekarat itu tuh diambil olehnya, lalu kemudian dibakar sampai memerah besi ini, lalu kemudian besi tersebut dikeluarkan, lalu dihentakkan ke tanah. Begitulah yang terjadi ketika dihentakkan, maka seluruh karat yang melekat pada besi itu berhamburan. Maka di 11 bulan kita berpuasa, mata bekarat, lisan bekarat, telinga bekarat dengan maksiat, hati bekarat dengan maksiat. Ketika bulan Ramadan, hari pertama, Allah ampuni dosa-dosanya orang yang beriman, yang melakukan ibadah puasa. Lalu disusul dengan bulan Syawal. Imam Syafi'i dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, kitab bernama Dalul Falihin, beliau mengatakan Syawal itu adalah suatu kebiasaan orang Arab. Ketika bulan Syawal itu mereka menggantungkan alat-alat perang mereka. Karena memang selepas bulan Syawal itu diharamkan untuk berperang. Kalau kita buka kitab Lisanul Arabi juz 11 letak pada halaman 371, diambil dari kata syalatin naqatu bidabaniha. Jadi unta itu ketika dia mengangkat ekornya menunjukkan perihal dia tidak mau kawin dan tidak mau didekati oleh unta-unta yang jantan. Makanya orang-orang Arab dahulu itu ketika bulan Syawal mereka melarang anak-anak perempuan mereka, saudari mereka untuk menikah di bulan Syawal. Islam datang, baginda Rasulullah mempraktekkan menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Nah, itu keistimewaan bulan Syawal. Arti yang ketiga, Syawal itu naik. Naik maknanya ketika di bulan Rajab itu kita sudah disuruh untuk berpuasa. Di bulan Syaban kita disuruh berpuasa dan juga diperintahkan juga sunnah untuk bersedekah. Di bulan Ramadan juga kita disuruh untuk berpuasa. Maka ketika di bulan Syawal, sholat kita meningkat, sedekah kita meningkat, puasa kita juga meningkat. Maka ketika di bulan Syawal juga kita sangat disunahkan untuk berpuasa. Berarti ada hubungan eratnya Ustaz. Ada hubungan erat dari Rajab, Syaban, Ramadan, di Syawal. Insyaallah. Kemudian Ustaz yang kedua, mana yang harus kita dahulukan? Mungkin perempuan ini Ustaz, biasanya kan ada haid di bulan-bulan di dalam bulan Ramadan Ustaz. Bulan Ramadan. Sehingga puasanya tidak penuh 30 hari. Dan ketika memasuki bulan Syawal seperti ini, mana yang harus didahulukan Ustaz? Mengqadha puasa wajibnya atau tidak apa-apa langsung puasa sunnah Syawal dulu Ustaz? Kira-kira mana yang didahulukan itu Ustaz? Kalau kita buka di dalam kitab I'anatul Talibin, Ustaz Rizky, juz 2, letak pada halaman 252. Ada juga sempat dibahas juga dalam kitab I'anah, masih kitab yang sama. Juz 2, masih juz 2 juga. Letak pada halaman 271. Ada 3 imam yang setuju apabila puasa qadha Ramadan itu digabung dengan puasa Syawal. Saya sebutlah. Yang pertama Imam Al-Qurdi. Imam Al-Qurdi. Yang kedua Imam Al-Barizi. Yang ketiga Imam Ar-Romli. Satu ulama yang tidak setuju jika menggabungkan antara puasa qadha Ramadan dengan puasa Syawal. Siapa itu? Namanya Imam Abu Makhromah. Imam Abu Makhromah. Bahkan beliau menyampaikan kedua-dua puasanya tak sah dan tidak dapat pahala. Namun kalau saya pribadi, saya lebih mengikuti Imam Ar-Romli, Imam Al-Barizi, dan Imam Al-Qurdi. Jadi menggabungkan puasa qadha dengan puasa Syawal dan juga mendapatkan kedua-dua pahalanya. Andaikan itu dilakukan di hari Kamis, maka dia mendapatkan 3 pahala puasa. Andaikan dilakukan pas tanggal Ayamul Bid,
maka dia mendapatkan juga puasa pada Ayyamul Bid. Dan saya cenderung di situ karena melihat realita masyarakat. Jadi kalau ada yang mengatakan itu tidak dapat puasanya, tidak dapat pahalanya, itu benar juga. Karena menurut pandangannya Syekh Abu Makhromah. Artinya Ustaz terjadi khilafiyah. Khilafiyah. Namun ketika adanya khilafiyat bukan harus kita cenderung pertentangan, saling menyalahkan. Tidak, karena khilafiyat itu adalah hikmah orang itu lebih enak milih jalan yang mana. Selagi masih dalam rel keretanya. Yang masalah kalau dia buat rel sendiri. Nah, itu yang masalah. Jadi para ulama itu memberikan gambaran untuk memberikan kemudahan. Kalau saya sendiri itu tadi Ustaz Rizky, saya lebih memilih pandangannya Imam Romli, Imam Al-Barizi, dan Imam Al-Qurdi. Ini saat kita kembali ke pertanyaan tadi. Berarti kalau pertanyaan tadi kan mana didahulukan, lebih baik digabung. Lebih baik digabung daripada mendahulukan. Lebih baik digabung. Jadi pokoknya yang di mana kita dapat mungkin hari Senin dapat kebaikan puasa hari Senin juga, puasa Syawal juga. Tiba-tiba yaumil bidnya lagi kita dapat kebaikannya. Dapat. Nah, karena memang Ustaz kalau kita lihat realita kehidupan kita ini, Syawal ini kita mau puasa mungkin di setelahnya lagi malas sudah. Mumpung ada kebaikan yang Masya Allah. Masih ada suasana Ramadan. Jadi baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya ini masih berkenaan dengan yang kedua tadi Ustaz. Ya. Kira-kira untuk Syawalnya ini harus 6 hari puasa langsung atau bisa kita 1 hari tidak puasa lagi, tidak lagi baru puasa selang-seling maksudnya. Ya, melihat realita iman kita sekarang. Ya. Kalau saya buka dalam kitab Mawahibus Shomad, di Mawahibus Shomad itu halaman 74. Ada juga dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ya. Yang ringkasnya itu di dalam kitab Mawahibus Shomad letak pada halaman 74. Kalau saya berurut-urutan Syawal ini, itu benar juga. Tapi kalau saya selang-seling, hari ini saya puasa, nanti saya tunggu lagi hari Senin, baru saya puasa untuk dapatkan fadilah yang dikumpulkan. Lalu saya puasa lagi hari Kamis, itu boleh? Boleh dalam kitab itu. Boleh dan tidak ada larangan. Dan masih dalam kata berurut-urutan. Jadi walaupun harinya itu selang-seling, masih termasuk kata berurutan. Kenapa masih dalam berurutan? Melihat letak bulannya. Melihat letak bulan Syawalnya, bukan melihat letak harinya. Artinya meneruskan selepas bulan Ramadan ke bulan Syawal 6 hari. 6 hari tanpa kata berurut-urutan 6 hari. Beda kalau macam seseorang berhubungan badan di bulan Ramadan. Maka memang dia berpuasa harus berurut-urutan karena memang bahasa kitabnya seperti itu. Bahasa hadisnya juga seperti itu, sabda Nabi juga seperti itu, sehingga ya dia harus berurut-urutan itu. Selama 2 bulan, berturut-turut. Tapi kalau bulan Syawal, tak ada satupun kata harus berturut-turut. Artinya, lafaz hadisnya selepas bulan Ramadan, dia teruskan bulan Syawal. Artinya dalam bulan Syawal itu dia melakukan 6 hari. Itu menggapai fadilah puasa setahun. Berarti tidak masalah saja kita ambil hari-hari khusus. Tidak masalah. Yang pasti mesti di bulan Syawal. Yang penting masih bulan Syawal lah. Itu lain lagi. Kalau sudah di luar bulan Syawal lain lagi. Adapun niatnya pun kalau untuk urusan niat, kalau Anda ini juga tentang niat itu. Untuk niat kan biasa orang banyak berterus niatnya bagaimana Ustaz? Kalau untuk urusan niat, saya ingin mengqadha puasa saya di bulan Syawal. Jadi niatnya nawaitu shoma wadin an sittatin min syawalin sunnatan lillahi ta'ala. Itu kalau mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal. Bulan Syawal. Nanti kalau dia mau qadha di luar bulan Syawal, niatnya nawaitu shoma wadin an qadai fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Seperti itu. Berarti Ustaz, niatnya tadi itu kayak mungkin hari Senin tidak perlu diucapkan dapat kebaikannya tetap dari pasti dapat kebaikannya. Dan saya cenderung mengikuti pendapat tersebut, yakni Imam Al-Barizi, Imam Qurdi, dan Imam Romli. Bahkan kata Imam Al-Barizi,
Andaikan itu ayamul bid juga, Ya. andaikan itu hari Senin juga, dia dapat semuanya. Masya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sahabat semuanya jangan sampai terlewatkan di bulan Sya'ban ini. 6 Syawal, hari bulan Syawal. Masya Allah. Jangan sampai terlewatkan di 6 hari di puasa di bulan Syawal ini. Ya, Kejar kebaikan-kebaikan. Tidak apa-apa, kita gabungkan saja. Kita utamanya, berarti niat yang utama ini mengqadha, Ustaz. Yang ucapkan pertama mengqadha atau kalau langsung niat di Syawal? bulan Syawal, nawa itu sauma godin, Mengqadha dulu Ustaz ya. ansit tati min syawalin sunnata lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok dari 6 hari di bulan Syawal sebagai sunnah lillahi ta'ala. Itu sudah terpenuhi dengan puasa qadha. Sudah terpenuhi. Jadi seperti itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam bincang santai ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi jangan ragu, karena ini ada yang mengatakan boleh, ada juga yang tidak. Ini khilafiyah. Karena ini sudah ada dalilnya, Ustadz sampaikan semua bahwa yang menggabungkan ada dalil, yang tidak menggabungkan juga ada dalil, sama-sama benar. Bisa dicek nanti di kitabnya bisa. Jadi jangan saling menyalahkan. Sekian, kalau masih ada yang dibingungkan, tanya langsung di komentar atau tidak langsung ke channel YouTube Ustadz. Ustadz Andi Arwan. Ustadz Andi Arwan. Cek YouTube beliau, nanti saya taruh juga di deskripsi video kami, Ustadz Andi Arwan. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.